Sebenarnya BUMDes itu tidak jauh beda dengan BUMN. Kalau di pemerintahan kita kan di atas itu namanya BUMN, tapi kalau di skala desa itu namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, seperti itu. Kita awal-awal bergerak di usaha jual beli kayak pertalit lah, seperti itu, dalam bentuk pomini. Dalam rangka mempersiapkan kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, kali ini kita akan ngebahas tentang BUMDes gitu ya. Saat ini juga saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Kang Iwan. Boleh diperkenalkan dulu, Kang? Ya, perkenalkan, nama saya Iwan Chandra Budiman. Saya Direktur BUMDes dari Desa Puspamukti. Ya. Gitu. Mungkin Kang, sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya, boleh dijelaskan nggak sebenarnya BUMDes itu apa, beserta perannya apa? Mungkin kan masyarakat lain masih belum familiar gitu, Kang. Sebenarnya BUMDes itu tidak jauh beda dengan BUMN. Kalau di pemerintahan kita kan di atas itu namanya BUMN, tapi kalau di skala desa itu namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, seperti itu. Ya, peranannya bagi masyarakat ya tentunya hampir sama dengan BUMN. Kalau BUMN nanti bisa memberikan CSR terhadap masyarakat secara luas. Kalau BUMDes itu bisa memberikan sosial ke masyarakat di desa gitu, seperti itu. Oh gitu, baik. Nah mungkin kalau Akang kan dari BUMDes Jayamukti ya gitu. Yeah. Mungkin boleh diceritakan nggak, Kang, misalnya awal mula pembentukan BUMDes ini dan juga bergeraknya di bidang apa gitu? Ya, untuk BUMDes Jayamukti itu didirikan tahun 2018. Kita awal-awal bergerak di usaha jual beli kayak pertalit lah, seperti itu, dalam bentuk pomini, seperti itu. Ya, kemudian kita kerjasama dengan ada di sana udah jalan itu adalah bank sampah. Jadi pengelolaan sampah di sana. Ya, kemudian sekarang udah mulai lanjut ke pengembangan wisata juga untuk bank sampah, untuk BUMDes gitu. Oh gitu. Kang, kalau misalnya BUMDes ini kan sebenarnya entitas berbadan hukum gitu ya. Betul. Dari segi undang-undangnya sudah ada, dari regulasinya juga sudah lengkap. Cuman dari yang saya baca, implementasinya itu belum lancar gitu, Kang. Dari seluruh desa yang ada di Indonesia, hanya sekitar 10,55% yang BUMDes yang sudah memiliki legalitas, atau yang sudah diurus mungkin ya SK-nya gitu, Kang. Sebenarnya di lapangannya seperti apa sih, Kang, terkait dari BUMDes berbadan hukum ini? Apakah mungkin dari masyarakatnya belum tersosialisasi secara meratakah, atau ada kendala apakah untuk terkait hal ini, Kang? Ya, sebenarnya kalau BUMDes, kondisi real di masyarakat itu ada beberapa faktor ya yang menyebabkan mereka tidak menggarap badan hukumnya. Yang pertama, ada beberapa BUMDes yang kesannya hidup segan mati tak mau, seperti itu gitu kan, karena memang pergerakan mereka terbatas dengan dana desa. Ya, kalau kita kan tidak terbatas dengan itu. Sebenarnya BUMDes itu luas, kita bisa ngambil pendanaan itu di luar dari dana desa. Makanya kemarin kita dari BUMDes Jayamukti bikin pengurusan untuk badan hukum itu sebenarnya gampang, bukan gampang susah, ya, seperti itu. Gitu. Soalnya sudah ada alurnya cara membuat atau mengajukan badan hukum. Itu udah disosialisasikan, dan saya sebenarnya sebagai ketua forum BUMDes Kecamatan Cigalontang itu tiap hari memberikan share bagaimana cara membuat badan hukum, seperti itu, alurnya seperti apa gitu. Kalau misalnya dari pengalaman BUMDes Jayamukti sendiri, bagaimana sih pengalamannya ketika mengurus SK tersebut gitu kan? Misalnya awal mulanya mungkin dari Akangnya sudah aware gitu ya, gitu kan, untuk mengajak orang-orangnya nih gitu, kayak gimana sih, Kang? Ya, sebenarnya kita itu mulai mengajukan pada waktu itu tahun 2020 kalau nggak salah. Itu langsung kita ajak kepala desa untuk mengadakan musdes. Itu kan ada alurnya ya, alur pembuatan badan hukum. Dimulai dari kita mengajukan nama BUMDesnya apa gitu kan. Itu nama BUMDes itu harus dari 2 kata ya. Contohnya kayak saya Jayamukti Puspamukti, itu harus ada 2 kata gitu kan, itu alurnya. Setelah diajukan nama BUMDesnya, ketika udah disetujui oleh
pihak Kemendes itu nantinya akan muncul perintah baru, yaitu untuk memasukkan beberapa yang harus diupload. Ya, seperti namanya ADART, kemudian Perkades tentang ART-nya seperti apa, kemudian Musdesnya itu di-upload di sana seperti itu. Gitu. Ya. Untuk hal-hal yang perlu disiapkan gitu Kang, untuk misalnya kan kita ingin ngasih tahu nih untuk masyarakat desa gitu ya, yang ingin membuat BUMDes berbadan hukum ini, hal-hal yang perlu mereka siapkan itu apa sih Kang? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, yang pertama itu namanya dulu. Nama BUMDesnya harus apa gitu, harus jelas, harus ada 2 suku kata gitu ya. Kemudian yang kedua, ada berita acara musyawarah desa. Jadi berita acara pembuatan nama BUMDes itu apa. Kemudian yang ketiga adalah berita acara pendirian BUMDes. Ya, jadi harus beda ya, maksudnya antara tanggal pengajuan pembuatan nama dengan tanggal pendirian BUMDes itu beda gitu ya. Kemudian setelah itu disiapkannya ADART BUMDes, kemudian program BUMDes. Ya, sebenarnya ini yang mungkin agak sulit di BUMDes itu adalah pembuatan program kerja. Karena di sana ada pengisian itu berbentuk Excel. Ya, untuk mungkin sebagian orang yang belum paham tentang bagaimana cara menganalisis usaha, itu agak susah ngisinya. Ya, makanya kalau kami itu langsung koordinasi dengan pendamping desa supaya isian itu bisa kita kerjakan seperti itu. Itu yang sebenarnya yang harus disiapkan, beberapa item atau persyaratan yang harus disiapkan oleh desa atau BUMDes untuk mengajukan badan hukum. Oh gitu. Selanjutnya Kang, untuk tadi kan hal-hal yang sudah perlu disiapkan gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan lagi tata caranya gitu. Misalnya kayak pertama apa, kedua apa gitu, hingga akhirnya nanti mendapatkan SK itu seperti apa Kang? Ya, pertama tadi kan ada pengajuan dulu nama. Nama diajukan, di sana kan kita masuk ke login di kemendesa.go.id, di sana kita login, kita memasukkan nomor desa. Contohnya kayak saya, kita kan nomor desanya 320627, ke belakangnya 011 gitu. Itu udah muncul nama desanya nih, Desa Puspamukti. Kemudian kita di bawah ada loginnya, ada login pakai apa gitu kan. Itu sebenarnya gampang, udah dikasih sama pendamping untuk login di sana apa gitu. Setelah masuk, nanti di sana muncul pengajuan nama. Kita di sana masukkan nama yang akan kita ajukan, nama BUMDesnya apa. Nanti ketika kita klik ajukan, beberapa hari muncul disetujui atau tidaknya. Ketika disetujui, kita lanjut mengisi data-data yang harus diisi dan memasukkan kayak tadi yang sudah saya jelaskan, kayak ADART seperti itu, tinggal dimasukkan saja di sana, kemudian ajukan seperti itu. Tapi kalau nanti nama itu tidak disetujui, itu kita siapkan lagi nama yang kedua, ajukan lagi seperti itu sampai disetujui. Kalau sudah disetujui nama, baru masuk ke tahap berikutnya, yaitu untuk pengajuan badan hukum. Untuk pengajuan badan hukum sebenarnya nggak lama sih, paling seminggu atau 10 hari bisa jadi juga sebenarnya, kalau memang lolos verifikasi. Intinya seperti itu. Kalau dari segi kendala atau hambatan Kang, biasanya ketika mengurus proses itu seperti apa dan bagaimana solusinya? Ya, kendala di lapangan sebenarnya untuk pengurusan itu yang tadi sudah saya jelaskan, itu untuk pengisian program kerja. Mungkin kebanyakan BUMDes yang memang bingung bagaimana cara ngisi program kerjanya. Sebenarnya untuk upload ke Kemendes itu gampang, tinggal masukkan aja file-filenya, tinggal langsung kirim, nanti diverifikasi, dan nanti juga ketika ada kesalahan dalam penguploadan, nanti muncul kesalahannya apa, harus diperbaiki, kita perbaiki lagi, ajukan lagi, seperti itu caranya gitu. Jadi kalau misalnya dari segi prosesnya mah mudah ya Kang, mudah, ya, mungkin dari dorongan masyarakatnya mungkin ya gitu. Yeah. Terakhir nih Kang gitu. Dari BUMDes Jayamukti kan sudah memiliki legalitas ya Kang ya. Iya, betul. Sebenarnya pentingnya apa dan manfaatnya apa sih Kang gitu untuk BUMDes memiliki legalitas tersebut? Gitu. Ya, sebenarnya sangat penting sekali kita punya legalitas badan hukum BUMDes ya. Karena dengan adanya badan hukum untuk
penyertaan modal atau ada akses modal dari luar itu lebih gampang karena kita diakui oleh luaran desa kita karena kita sudah memiliki badan hukum. Kemudian dengan adanya badan hukum kita juga nantinya bisa bikin kayak bikin PT sendiri itu kan melalui badan hukum BUMDes. Kemudian ya paling minimnya mungkin bikin CP ya, CP-nya gitu seperti itu atau mau bikin koperasi juga sama bisa menggunakan badan hukum itu gitu. Gitu. Pak, boleh dong gitu. Mungkin Bapak boleh mengajak gitu kan teman-teman masyarakat yang lain gitu untuk sama-sama mendorong BUMDes-nya memiliki legalitas gitu kan karena Bapak kan sudah punya pengalaman dan merasakan manfaatnya gitu Kang. Yes, yes. Enggak Kang? Ya, untuk teman-teman BUMDes di Kabupaten Tasikmalaya atau di sekitaran Tasikmalaya yang mungkin sampai saat ini belum mengurus pembuatan badan hukum BUMDes, ayo segera kita buat badan hukum BUMDes karena sangat penting sekali bagi kita sebagai pengurus BUMDes untuk memiliki badan hukum BUMDes. Caranya gampang, alurnya sudah ada, tinggal kita kerjakan saja. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras seperti itu. Ya. Kang, terima kasih banyak atas waktunya, udah sharing-sharing sama kita gitu ya. Mungkin harapannya kita ke depannya juga bisa sama-sama membangun desa gitu kan supaya lebih mandiri gitu ya, Kang. Sekian bincang-bincang kami kali ini bersama Kang Iwan selaku Ketua BUMDes Jaya Mukti. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu untuk teman-teman yang mau ikutan kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalian lihat di www.ukawanlokal.com. Terima kasih.